Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Munakahat, yang beranggotakan Anita Puspitasari dan Indri Alfiatus Azizah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian munakahat. Secara bahasa berasal dari kata nikah yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan, atau bersenggama. Sedangkan secara istilah yaitu akad yang telah terkenal yang mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul. Adapun hukum menikah itu ada 5. Yang pertama wajib. Apabila seseorang sudah cukup umur untuk menikah, serta sudah siap secara lahir dan batin, dan mempunyai keinginan untuk menikah. Yang kedua adalah sunnah, yaitu ketika orang yang sudah mempunyai hasrat dan mampu untuk menikah, serta menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan, tetapi belum memiliki keinginan untuk menikah. Yang ketiga adalah haram, yaitu apabila seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir batin sang istri, baik nafkah maupun berhubungan badan, serta berniat menyengsarakan atau membahayakan sang istri. Yang keempat adalah makruh, yaitu ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan sang istri dalam bersetubuh maupun memberikan nafkah, serta tidak berniat menyengsarakan atau membahayakan sang istri. Yang kelima adalah mubah, yaitu apabila tidak ada sesuatu yang menuntutnya atau menghalanginya untuk menikah. Selanjutnya adalah rukun nikah. Rukun nikah yaitu suatu unsur yang harus ada dalam suatu pernikahan. Apabila salah satunya tidak ada, maka pernikahan dianggap tidak sah. Adapun rukun nikah itu ada 5. Yang pertama, adanya mempelai pria. Yang kedua, adanya mempelai wanita. Yang ketiga, adanya wali nikah. Yang keempat, adanya 2 orang saksi. Ini dalam tanda kutip minimal 2 orang saksi. Yang kelima adalah akad nikah. Kemudian urutan wali nikah. Yang pertama adalah wali nasab, yaitu keluarga laki-laki dari mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah. Urutan wali nasab yang pertama yaitu ayah, baru kemudian orang yang mempunyai hubungan darah yang paling dekat dengan pengantin wanita. Apabila wali nasab tidak ada, bisa digantikan dengan wali hakim, kemudian wali mut'aik dan wali muhkam. Selanjutnya, macam-macam wali nikah. Yang pertama adalah wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena ada hubungan darah. Yang kedua adalah wali hakim, yaitu wali yang berasal dari Menteri Agama dan selanjutnya diserahkan pada petugas pencatat nikah. Yang ketiga adalah wali mut'aik, adalah wali nikah karena memerdekakan orang perempuan yang berstatus budak. Yang keempat adalah wali muhkam, yaitu seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua mempelai untuk menikahkan dirinya disebabkan wali nasab, wali mut'aik, dan wali hakim tidak ada. Selanjutnya adalah kafa'ah. Pengertian dari kafa'ah yaitu penyesuaian keadaan antara calon suami dengan calon istrinya. Menurut jumhur ulama, penyesuaian keadaan itu dalam agama, ras, status sosial, dan mata pencaharian. Sedangkan penyesuaian keadaan menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah. Yang pertama, menurut ulama Syafi'iyah yaitu disesuaikan berdasarkan nasab, diyanah, atau tingkat kualitas ibadah dalam Islam, kemudian kemerdekaan dirinya. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, yang pertama adalah nasab, yang kedua adalah beragama Islam, yang ketiga adalah hirfah atau profesi, yang keempat adalah kemerdekaan,
Yang kelima adalah dianah, dan yang keenam adalah kekayaan. Pembahasan selanjutnya adalah khitbah. Khitbah menurut bahasa berarti pinangan, sedangkan menurut syara adalah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan agar ingin menikah dengannya. Laki-laki itu datang kepada keluarganya untuk menjelaskan keadaannya. Walimah berasal dari bahasa Arab walima yang artinya makanan pengantin, sedangkan menurut syara adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk turut berbahagia. Sedangkan hukum menghadiri walimah itu sendiri adalah wajib ain apabila tidak ada unsur dan kondisi tertentu menurut jumhur ulama. Hikmah walimah antara lain tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, merupakan rasa syukur kepada Allah dan sebagai tanda resminya adanya akad nikah. Adab walimah antara lain tidak ada campur baur atau ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim, dan yang terakhir adalah tidak berlebihan dalam mengeluarkan harta dan makanan. Selanjutnya adalah nusyus. Nusyus menurut bahasa adalah perempuan yang mendurhakai suaminya, sedangkan menurut syara yaitu suatu tindakan seorang istri yang menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak bisa diterima hukum syara. Perbuatan istri yang termasuk nusyus adalah istri menolak bersenang-senang dengan suami dan menolak diajak bersenang-senang. Talak menurut bahasa yaitu memutus ikatan, sedangkan menurut syara adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri sehingga di antara keduanya tidak berhak berkumpul lagi tanpa diadakan rujuk terlebih dahulu dalam masa iddahnya. Macam-macam talak antara lain talak raj'i, yaitu talak di mana suami mempunyai hak rujuk kembali kepada istrinya setelah talak itu dijatuhkan dengan lafaz-lafaz tertentu dan istri tersebut benar-benar sudah digauli. Kemudian yang kedua yaitu talak bain. Talak bain yaitu talak yang ketiga kalinya dan talak yang jatuh sebelum suami istri berhubungan yang dijatuhkan oleh istri kepada suaminya. Talak bain sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Sedangkan talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu talak bid'i, yaitu talak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, dan talak sunni, yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan agama. Iddah adalah masa tunggu bagi seorang perempuan setelah kematian suaminya ataupun putus perkawinan untuk mengetahui kesucian rahim dan berbelasungkawa atas suaminya. Selama masa iddah sendiri, perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain. Dan untuk pembagian iddah dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu iddah seorang istri yang masih mengalami haid, yaitu dengan 3 kali haid. Yang kedua, iddah seorang istri yang sudah tidak haid atau menopause, yaitu selama 3 bulan. Yang ketiga, iddah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Akan tetapi jika tidak dalam keadaan hamil. Dan yang terakhir adalah iddah seorang istri yang hamil, yaitu waktunya sampai dengan melahirkan. Hak dan kewajiban istri dalam masa iddah antara lain yang pertama, tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, dilarang keluar rumah kecuali dalam hal yang mendesak, dan yang terakhir adalah mendapatkan seluruh nafkah yang dibutuhkan wanita karena talak raj'i. Kemudian hikmah iddah antara lain
sebagai pembersih rahim dan kesempatan untuk berpikir. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai rujuk. Rujuk menurut bahasa berasal dari kata roja'a yang artinya pulang atau kembali. Sedangkan menurut syara yaitu kembalinya suami kepada istri yang telah dicerai raja'i dan dilaksanakan selama istri masih di dalam masa iddah. Sekian presentase dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.